Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Himatul Ulia, selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Agama Islam dan juga teman-teman semua. Kami dari kelompok 14 akan memaparkan materi berkaitan dengan materi ilahiyat. Izinkan kami untuk memperkenalkan anggota dari kelompok Naila Nitya Kotunada dengan NIM belakang 080, Putri Vida Nur Azizah 049, Ikfa Nurul Fadilah dengan NIM belakang 013, Nazila Uli Aryawati dengan NIM belakang 248, Ahmad Danur Aulia NIM belakang 437, Ambar Elmiasih 195, Syafti Nur Aini 236, Marsa Zola Aftaliza 403, Happy Ika Putri 042, Muhammad Gramsi Al-Hasemi dengan NIM belakang 158. Langsung saja kita masuk pada materi yang pertama tentang apa itu akidah. Menurut Hasan al-Banna, secara istilah akidah merupakan perkara yang dipercayai kebenarannya oleh hati, mendatangkan ketenangan, dan tidak bercampur kebimbangan. Keyakinan dan kepercayaan yang menjadi pedoman bagi umat muslim. Materi yang kedua yaitu tentang manfaat dari mempelajari akidah. Yang pertama dapat memberikan ketenangan jiwa dan juga hati. Yang kedua menumbuhkan rasa optimisme dalam hidup. Yang ketiga ada meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang keempat ada menghindarkan diri dari perbuatan syirik dan dosa. Yang kelima memperkuat keyakinan dan juga iman, dan yang keenam menumbuhkan moralitas dan juga akhlak mulia. Materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Happy. Untuk waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, selanjutnya ada pengertian akidah ilahiyat, yaitu konsep atau pemahaman tentang kepercayaan dan pengakuan terhadap keagamaan dan nilai-nilai tinggi yang dianggap penting oleh individu atau masyarakat. Ilahi berarti sesuatu yang dibutuhkan dengan Tuhan atau kepercayaan divin. Sementara akidah adalah pemahaman yang diambil oleh individu atas kepercayaan terhadap Tuhan dan keputusan yang diambil olehnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengertian akidah ilahiyat yaitu pembahasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan Allah seperti wujud Allah, sifat Allah, nama dan perbuatan Allah, dan sebagainya. Materi selanjutnya ada implementasi nilai-nilai ilahiyah dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, hubungan dengan Allah. Contohnya, menjalankan ibadah wajib. Melaksanakan ibadah wajib seperti sholat 5 waktu, puasa Ramadan, dan haji bagi yang mampu. Contoh yang kedua ada melakukan ibadah sunnah, melaksanakan ibadah sunnah seperti sholat duha, sholat tahajud, dan puasa sunnah. Kemudian ada membaca Al-Quran dan mempelajari kandungannya. Membaca Al-Quran secara rutin dan mempelajari kandungannya untuk memahami makna dan pesan yang terkandung di dalamnya. Kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memohon pertolongan kepada Allah dan segala aspek kehidupan. Yang kedua ada hubungan dengan sesama manusia. Contohnya yaitu menghormati dan menghargai orang lain. Dengan menghormati dan menghargai orang lain tanpa membeda-bedakan suku, agama, ras, dan golongan. Yang kedua ada menolong orang lain yang membutuhkan, yakni dengan memberikan bantuan kepada orang lain yang membutuhkan dengan ikhlas dan tanpa pamrih. Ada juga menjaga silaturahmi dengan menjalin hubungan baik dengan keluarga, tetangga, dan teman-teman. Yang ketiga adalah hubungan dengan alam semesta. Contohnya, menjaga kelestarian alam. Dengan menjaga kelestarian alam dengan tidak membuang sampah sembarangan, menjaga kebersihan lingkungan, dan menggunakan sumber daya alam dengan bijak. Ada contoh berikutnya, yaitu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan bersyukur atas nikmat yang diberikan kepada Allah dengan cara menggunakannya dengan sebaik-baiknya. Menjaga keseimbangan alam, yakni menjaga keseimbangan alam dengan tidak melakukan tindakan yang dapat merusak alam. Oke, materi selanjutnya. Izin masuk.
Untuk materi selanjutnya adalah Ilahiyat dan generasi masa kini. Eh, Hubungannya dengan generasi masa kini adalah dapat dilihat dari beberapa aspek. Pertama, generasi masa kini seringkali mm, seringkali meras seringkali mengalami perdebatan dan perbedaan pemahaman terhadap akidah akidah ilahi, terutama karena pengaruh budaya, teknologi, dan pemikiran sekuler, terutama banyak orang mungkin lebih fokus pada kehidupan material dan kepentingan individu daripada aspek religius spiritual. Kedua, generasi masa kini seringkali mengalami kesulitan dalam mengubah perilaku dan keputusan berdasarkan akidah ilahi. Dalam kondisi modern yang seringkali mencerminkan konflik antara nilai-nilai tradisional dan perubahan, banyak orang mencari jalan yang lebih fleksibel dalam menerapkan akidah ilahi di dalam hidup mereka. Ketiga, pengaruh teknologi dan globalisasi membuat generasi masa kini lebih senyap terhadap budaya lain dan kepercayaan yang berbeda. Ini memungkinkan individu untuk mempelajari dan memahami konsep akidah ilahi dari berbagai arah dan tradisi serta memperkenalkan perbedaan dan perdebatan yang menarik. Demikian pula, generasi masa kini memiliki tugas besar untuk menjaga dan mengembangkan akidah ilahi yang kuat dan relevan dalam konteks modern. Hal ini dapat dilakukan dengan mengkritiskan dan memahami konsep-konsep akidah ilahi dengan rasa bakti dan pahaman yang baik, serta mempraktikannya dalam hidup sehari-hari. Dalam hal ini, komunikasi dan pemahaman baik antar generasi dan tradisi dapat menjadi langkah penting untuk memastikan bahwa akidah ilahi tetap menjadi asas dari kepercayaan dan nilai-nilai yang dihargai oleh masyarakat. Cara menjaga akidah yang bisa kita ikuti. Yang pertama yaitu membaca Al-Quran dan hadis. Dengan memahami dan merenungkan isi Al-Quran serta hadis Nabi Muhammad SAW, seseorang dapat memperkuat keyakinan mereka dan memahami ajaran Islam secara lebih baik. Yang kedua, berdoa dan meminta tolong kepada Allah. Meminta pertolongan dan petunjuk kepada Allah dalam menjaga dan memperkuat akidah. Yang ketiga, belajar dan memahami akidah dengan cara mempelajari ajaran dasar Islam dan prinsip-prinsipnya dengan benar. Yang keempat, menjauhi perbuatan dosa. Hindari perbuatan maksiat seperti jaga lisan, pandangan, dan pendengaran. Hindari hal-hal yang bisa membawa dalam perbuatan maksiat. Yang kelima, membina lingkungan Islam. Membina lingkungan Islam yaitu dengan berteman dengan orang yang soleh dan kegiatan keagamaan seperti mengikuti pengajian, sholat jamaah, aktivitas Islami lainnya. Yang keenam, ada menimba ilmu agama. Menimba ilmu agama ini bisa seperti belajar dari Al-Quran dan hadis, memahami artinya dengan tafsir yang terpercaya agar tidak salah tafsir, kemudian mengikuti kajian dari ustadz-ustadz yang terkredibel,
yang memiliki pemahaman yang baik tentang akidah berdasarkan Al-Quran dan hadis. Yang kemudian ada menjauhi hal-hal yang melemahkan akidah. Hal-hal yang melemahkan akidah seperti jangan mudah percaya semua informasi, pastikan sumbernya kredibel dan sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Menghindari aliran sesat dan berpegang teguh pada Al-Quran dan hadis. Jadikan keduanya sebagai pedoman utama tolak ukur kebenaran ajaran Islam yang ada di sana. Yang terakhir yaitu berteman dengan orang beriman dan memberi pengaruh baik. Berteman dengan orang beriman yaitu berinteraksi dengan orang-orang yang memiliki keyakinan yang kuat dan menjalankan agama yang baik. Baik, sekian pemaparan presentasi dari kelompok 14. Apabila ada salah kata maupun kekurangan dalam membuat materi, kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.